Terus yang paling menderita di LA ini untuk saya pertama kali ke Amerika area adalah tidak ketemu sendok. Tadi di hotel kita sarapan pagi, mana sendoknya? Di semua garpu pak. Tapi oh Tuhan masak pakai ini. Udah gini, aduh Tuhan Yesus. Terus ada kira susu. Kita tadi mikirnya susu. Jadi udah ambil susunya ditaruh popok keran. Pas dimakan ternyata rasanya aneh. Setelah kita cek ternyata itu adalah adonan waffle. Halo guys, selamat sore. Dan yang pertama kali di channel kita, perkenalkan saya Eva dan suami Alan. Halo. Kita asalnya dari Pulau Sangir, dari Kabupaten Sangir, tepatnya di Tahuna. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share ya. Negara kaya, konon kabarnya dijajah sampai berapa ratus tahun. Kekayaan alam Indonesia sampai hari ini nggak habis-habis pak. Serius, batu bara kita nomor 2 terbanyak di dunia. Cadangan emas terbanyak di dunia, kita masuk 5 besar bos. Timah, nikel, bauxit kita semua punya. Cabai termahal di dunia kita nomor 1. Cabai-cabean. Dulu 300, sekarang iPhone 14. Ya, setan aja. Anda mungkin di US udah sering nonton film horor. Tapi Anda tahu nggak mereka sarjana atau tidak? Tapi kita punya pak, namanya suster ngesot. Dia begitu-begitu D3 loh kalau nggak S1. Sarjana pak. Ini kan keren bangsa kita. Tapi kita juga harus akui ada yang kurang keren dari bangsa kita. Kita harus sepakati emang benar begitu. Di mana kurangnya bangsa kita? Negara Indonesia negara paling jorok dalam hal ngapain? Ngupil. Orang bule, saya pernah manggung di Afrika, di Johannesburg. Orang Afrika tuh ngupil tuh enak banget, ambil diselepet tuh. Indonesia enggak pak, ambil dipelintir, digoyang. Nongol tanya siapa digoyang, enak nongol becek kering, jorok. Di mana joroknya? Buangnya orang bule diselepet, kita nitip di mana aja dia tahu. Bahkan baju temen dihantam. Ini jorok loh negara kita. Apa juga yang kurang keren dari bangsa kita? Negara Indonesia negara terkepo nomor 2. Rasa ingin tahu negara kita itu tinggi. Bukti di mana? Perancis orang-orangnya hilang, mengungsi semua. Indonesia Sarina meledak, nggak nyampe 15 menit numpuk orang di jalan. Ini polisi lagi tembak-tembakan, yang mana bro, yang mana tuh? Nggak takut peluru nyasar loh pak. Bukti kedua di mana kita nggak bisa dengar apa orang buang angin. Kemarin kita di bandara ada orang kentut, kita santai yang di belakang. Di Indonesia ada orang kentut, di penasaran siapa tuh. Kita di Senayan City pak, mall paling mahal di Jakarta. Kita lagi pipis di urinoir berenam, bunyi di dalam. Kita berenam nengok bareng-bareng. Ya ampun Tuhan Yesus. Orang kita udah habis pipis bukan keluar, ditungguin orangnya. Ini maksud siapa ya ini? Pas orangnya keluar kita berenam bunyi. Oh itu ini cuman Indonesia pak, begitu loh, serius. Apalagi yang kurang keren dari bangsa kita, lagu anak kecil Indonesia banyak yang unik dan aneh. Bapak Ibu masih ingat lagu Burung Kutilang? Ya. Kita nyanyi coba. Di pucuk pohon cemara apa cempaka? Cemara. Ayo cemara apa cempaka? Cemara. Di pucuk pohon cemara burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi bagian refnya. Mengangguk-angguk sambil
burungnya, Pak. Saya beli burung kutilang. 4 tahun Mongol pelihara, nggak pernah bunyi trilili. Nggak ada burung kutilang bunyi trilili. Nggak ada Pak, serius. Kalau nggak percaya beli burungnya, nggak pernah dia bersiul-siul sepanjang hari. Mati itu burung, Pak. Mati itu burung, nggak ada. Jadi aneh, Pak. Berapa warna pelangi, Bapak Ibu? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, Merah, kuning, hijau. Habis. Di langit. Indonesia pelanginya cuma 3 warna. Cacat pelangi kita, Pak. Bayangin, Pak. Pelukismu siapa? Agung, Pak. Yang lukis pelangi ternyata si Agung. Dia nanya, siapa? Gerangan. Ini Agung orang mana, Pak? Kalau nggak orang Bali pasti orang Jawa. Nggak bisa dijawab, dia bawa Tuhan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ini Agung apa enggak? Ya kan? Lagu ketiga yang paling aneh ada, Pak. Bintang kecil di langit yang biru. Coba 2 orang keluar di atas langit kalau malam hitam. Kalau Anda bilang biru, Anda buta warna. Yang menciptakan lagu ini tidak tulis di langit yang biru, tapi di langit yang tinggi hitam. Di langit yang tinggi, di langit yang hitam. Lu mau naik pesawat apapun tetap hitam malam. Banyak, ada 78 lagu yang aneh bin ajaib di negara kita untuk lagu anak kecil. Naik kereta api adalah lagu yang mengajarkan orang Indonesia suka gratisan. Gua bersyukur Anda yang hadir beli tiket. Di Indonesia acara ada tiket, nggak ada yang datang. Coba gratisan full. Kenapa? Karena dari kecil kita dididik lagu gratisan. Lagu apa? Naik kereta api ke Bandung, Surabaya. Bolehkah naik dengan percuma? Beli tiket, Pak. Bukan kereta bapak lu itu. Jadi kalau orang nanya enak mau stand up, enak, Pak. Melihat Anda tertawa, saya terhibur. Nanti ada yang akan ngasih bonus. Ya dikit yang bunyi asik. Jadi kalau orang nanya, Ngel, apa sih yang menurut lu? Banyak, Pak, lagu Indonesia yang unik. Serius. Tetapi sebagai orang yang cinta Indonesia, is okay lah. Itu hanya sebatas lagu, tapi tidak menghilangkan kebanggaanku terhadap bangsa sendiri. Iya dong. Coba setan Indonesia juga begitu kan? Ada nggak setan Indonesia yang menakutkan? Mana? Siapa? Contoh satu siapa? Mongol. Ya Allah, kita belum mati dok Tuhan nih. Ini saya bilang kita setan berdosa. Setan apa yang menakutkan di Indonesia? Pocong. Sundel bolong. Itu justru setan yang perlu dibantu. Karena Indonesia adalah negara dengan setan difabel terbanyak di dunia. Amerika ada senso, ada kapak, ada belik. Indonesia wewe gombel, suster ngesot, difabel dorang. Terus kita takut sama suster ngesot, orang dia aja ngesot. Justru disumbangin kursi roda dia baru bisa cepet. Di suster ngesot, Tuhan tunggu, jangan jauh-jauh. Pocong mal nakutin, di mana nakutinnya, orang dia tangannya diikat. Dia lompat-lompat ngapain? Ngejar kita, minta tolong bukain. Capek dia. Apa yang harus kita lakukan? Orang luar negeri itu mereka pinter mindsetnya.
Kita di Indonesia setan keren loh. Agama Muslim pasti dibacain ayat kursi. Kami agama Kristen didoain pakai Alkitab. Harusnya apa yang kita lakukan? Tanya dulu setannya agama apa. Ya kan, biar jangan sampai salah baca gitu. Tahu setannya Kristen, apa yang harus kita lakukan? Kalau suster ngesot, taruh paku payung. Dia pulang takut sama paku. Pocong takut sama apa? Portal. Dia sepinggang, dia capek, ya Allah, balik lagi. Kenapa kita harus begitu? Santai aja. Kami di Manado nggak pernah ada setan, Pak. Adanya orang kelakuan setan. Kalau setan kami di Manado nggak ada. Orang nanya kenapa kalau di Manado nggak ada setan? Karena kami kota Kristen terbesar di Indonesia. Kami makan babi, Pak. Di Alkitab Yesus pernah ngusir setan, Pak. Masuknya kemana? Babi. Ke babi. Berarti babi ada apa? Setan. Kita makan babi, kita makan apa? Setan. Jadi setan yang mau ke Manado dia langsung bagi, jangan ke sana dong, PO atau so makan. Nggak ada bukti kalau makan babi ribet. Orang Muslim juga harusnya bangga. Kenapa? Karena Anda makan kambing. Kambing itu lambang Baphomet. Baphomet itu setan. Anda makan kambing, Anda makan setan, selesai. Jadi negara kita nggak usah takut sama setan, kecuali sama orang kelakuannya ada koruptor itu orang kelakuan setan, udah tahu duitnya untuk masyarakat dipakai untuk memperkaya diri. Itu baru nggak boleh, dosa. Kalau saya duitnya kemana? Orang kan nanya, lu kalau stand up enak ya, bawa materi tentang Yomami tapi nggak pernah marah. Karena memang materi paling enak buat Mongol tuh Mami Mongol tuh sekarang usia 81 tahun, masih cantik banget mami saya. Sekarang dia stres cuman buku cuman masalah sepele, alis doang. Mama saya lahiran zaman Belanda, alis ditato. Nah sekarang 81 tahun, turun alisnya. Tadinya alis di atas saya, sekarang alis so di bawah. Jadi beliau kalau ke gereja di GBI Glow, ya kan, dia kalau ke gereja jam 4 pagi bangun. Mongol pikir Beston, doa paginya Pantekosta, enggak, ada yang es batu. Oh Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Ternyata es batu dipakai buat naikin alis yang turun. Tapi Mongol mau kasih tahu buat apa ini, es batu sangat menolong alis mami. Balik lagi Pak ke sini. Jadi besok yang mau ke gereja alis mulai turun, gunakan es batu. Balik nomor kembali. Serius loh, karena pas dia keluar jam 9 pagi, mami so cantik tuh deh. Mami suntik es batu. Dia ke gereja Pak di GBI Glow. Lagi nyanyi sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dia lupa dia berdiri di depan mesin AC. Sebab Tuhan baik. Tambah ibu sebelahnya nunggu, alisnya turun lagi. Ternyata alis yang pakai es batu jangan kena mesin AC, dia turun lagi. Akhirnya Mama Mongol sekarang pindah gereja ke DPIB Immanuel. Jadi kalau Anda nanti ke Gambir di Immanuel, lihat ibu yang penuh aksesoris duduk di sebelah jendela, it's my mommy. Karena dia bilang biar kena angin. Dia kalau ke gereja, aduh ibu-ibu Manado memang nice to meet you sekali. Dia duduk selalu paling depan, mari kita menyembah Tuhan. Dia tahu angkat tangan. Tapi GPIB ini bukan GBI. Dia kemana so angkat tangan tuh mau kasih lihat cincin.
Ternyata datang ke gereja bukan cari Tuhan, mau pamer dia. Di paling muka itu, aduh Tuhan. Kalau Mongol mau marah takut dosa. Kalau gue mau marah orang Belanda bilang ombeskop. Ya Tuhan, jangan angkat tangan. Yang di belakang kan maksudnya berdoa. Kecil jadi berlian. Padahal tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan rose gold. Kalau ke Jakarta beli kongguan, rantainya bawa ke New York, orang pasti anggap orang kaya. Tapi jangan sampai keringetan sayang, beranjak keringetan hijau di leher. Sama orang kanker dong dia. Jadi orang kan ngomong, Mongol, mamamu nggak pernah marah Mongol jadiin materi di saat stand up. Nggak pernah Bapak Ibu. Karena kami berdua sistemnya bagi hasil. Kami kita semua manggung nih doain nih biar sukses. So masuk nih tuh 5 juta. Tahu dia bilang apa? Kalau perlu ngana-hina kenapa papa yang tim pulang bawa doi. Good berarti kok. Restu berarti ada sayang. Cuman papa Mongol mana? Nggak tahu. Papaku udah di Cina. Sekarang berusia 91 tahun. Mama Mongol 81. Oma Mongol meninggal umur 100. Ama Mongol dari papa meninggal 106 10 hari. Wow. Gila, dua-duanya umur panjang. Gak tau kenapa, karena dua-duanya budek Pak. Tuhan so panggil-panggil pada Oma Mongol udah dipanggil dari surga. Ibu Yohana, Bu, Oma, malaikat lapor, bos, pongo Oma. Jadi rahasia umur panjang salah satunya adalah budek. Kenapa budek umur panjang? Karena dipanggil sebelah dia nggak dengar, apalagi sama ya. Tapi beneran Oma Mongol 100 tahun. Mongol udah jadi artis, Mongol pulang ke Manado, ke Sangir, Mongol lihat, aduh. Tapi dia meninggalnya enak banget, nggak ngerepotin, nggak ada beda apapun. Dia selesai tiup lilin ulang tahun, dia bilang dia mau tidur, dan dia meninggal di saat tidur itu. Cuman pas Mongol pulang, ditaruh Alkitab di sebelah Oma. Mongol ambil Alkitabnya, Mongol taruh lagi di lemari. Saudara mama, mana memang kurang ajar. Itu anak buku. Mongol bilang, buat apa? Orang dia hidup aja nggak baca, apalagi ya, dong. Jadi buat noni yang Kristen hari ini, Alkitab baca di saat Anda masih hidup. Kenapa mati dimasukin? Karena Oma nggak bisa baca. Kenapa? Oma buta huruf. Dari mana Mongol tahu? Mongol yang nemenin Oma ke gereja dulu waktu kecil. Pendetanya kita akan membaca Matius 1 sampai 27 silsilah kelahiran Kristus. Oma buka dari Kejadian. Nah dia tanya, di mana Uke? Matius Oma. Oh Oma baru Kejadian 12. Semua habis tuh pasal dibaca, Oma masih di Keluaran 6. Dia tanya, di mana Uke? Matius Oma. Oh Oma masih di Sepanya. Bagi pendeta ya kita akan bangkit berdiri. Amin. Amin. Oma bagi napa Matius so habis. So habis ibadah Oma baru dapat tuh Matius. Nah ini dia mati, dia siapa mau baca? Belum lagi kami Manado, orang meninggal dipakein kos tangan. Kan ini mantan paskibraka. So mati deh kos tangan tuh. Itu belum pakai kos kaki baru, sepatu nggak dipakai. Mau tanya, tante kenapa Om sepatunya nggak dipakai? Biar nggak jalan-jalan. Oh Tuhan, so mati ini Om.
Nanti dikubur semennya 1:1, mau keluar lewat mana nih om? Jalan-jalan. Jadi buat yang hadir hari ini, besok kalau ada saudara meninggal, pakai sepatunya. Kenapa harus pakai? Kan takutnya Tuhan datang di alam kubur. Tuh Tuhan ikutlah aku. Dia bilang, ya sepatu belum pakai pak. Dia suka pakai sepatu, ya Tuhan so hilang. Nah, jadi pakai. Terus orang nanya, Ngol, lu pernah nggak stand up dimarahin? Pernah pak, saya pernah ditegur oleh gereja. Bang, cuman perkara masalah sepele. Saya bukan melarang, hanya mengingatkan para hamba Tuhan. Karena saya Kristen, jangan menakutkan doanya. Yang paling menakutkan doa apa Pak Mongol? Meminta Tuhan suruh datang. Tuhan Yesus. Saya kalau di gereja kadang-kadang Tuhan, hadirlah di tempat ini, disuruh datang. Bukannya kalau Tuhan datang kiamat, dipanggil Pak. Ingat loh, ini Tuhan bukan teh celup naik turun naik. Jangan, kasihan. Yang paling Mongol stres apalagi kemarin di Menadi. Gimana itu acara gereja saya berdua? Ada pendeta bilang, Tuhan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan sebelah mana dia? Jangan, kasihan nih. Kalau dia datang habis orang Pak. Jadi kalau saya dengar pendeta, Tuhan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, mau langsung pulang ke Tuhan, bikin takut di pendeta. Dan dia panggil, Tuhan bertobat. Itulah stand up ya kan. Stand up itu adalah keresahanku ku jadiin materi. Aku beragama Kristen, yang penting aku tidak menjatuhkan harga diri Tuhanku. Aku hanya mempermasalahkan gaya berdoanya. Doa yang benar menurut agama Kristen apa Bang Mongol? Buka mata, tutup mata. Gue juga bingung Pak. Saya dulu tinggal di asrama Pak. Pas makan siang, aduh, nasi so ditaruh di meja, sayur kangkung di meja, ikan dibagi sama ibu gembala. Mongol dapat ekor. Mongol, aduh Tuhan Yesus bebas sekali kan Tuhan. Bunyi mari kita berdoa. Amin, mujizat nyata. Tadi ekor, sekarang kepala. Siapa sudah tukar? Tadi ekor Pak, sekarang kepala ikan, tulang semua itu Pak. Mau siapa sudah tukar? Mongol marah-marah, mau dikurang ajar, masa punya gua ditukar? Sebelah bunyi, ingat Mongol menuduh itu dosa. Batu dosa, ikan ingat. Mongol puasa 3 hari. Tuhan bagaimana cara doa yang benar? Tuhan kasih ayat Alkitabnya, berjaga-jagalah dan berdoa. Jadi Mongol setiap doa makan 1 tutus 1 buah. Karena yang satu berdoa, satu berjaga, jangan tukar ulang. Ya toh? Jadi besok ke gereja ada makan siang bersama, ingat. Saya besok gereja di mana lupa, tanya Kak Brenda mungkin ya, sama Mama Lady Gaga. Wah cantik sekali. Mama Lady Gaga gaya-gaya joget terlalu rendah, tarabi di baju. Mama Lady Gaga so lupa umur. Jadi mama kabawa bunyi pretek. Aduh. Saya manggung di Indonesia dari Aceh. Saya pertama kali stand up komedian yang diterima di Aceh. Baru saya udah manggung sampai Papua. Saya udah manggung semua Indonesia. Saya lihat banyak hal. Setiap kali kita perform kayak tadi tuh, ada tarian budayanya, ada peragaan busana yang bajunya Mongol boleh jujur kayak pingin beli buat mami. Karena mami Mongol tuh ibu-ibu Manado yang moy. Dia nggak peduli biar DP umur 81. Ke gereja saya, botega dia minta. Mongol nggak berdusta Pak. Dusta kan dosa bohong ya. Di Mongol gereja.
di Senayan City. Dia telepon, adek mami di Sensi. Hah? Senayan City di mana mami? Di muka toko jual tas sama deng tikar. Mongol pucat di dalam gereja. Oh Tuhan mami di muka botega sana. Mongol jemput kok, dia bilang maju masuk ke dalam. Mongol langsung darah Yesus, darah Yesus. Aduh Tuhan, dia ada minum ginkgo biloba, dia lupa. Aduh. Pun dia bahagia, adek yang warna hitam ini bagus for mami, kan mami janda tuh, bagus sekali ini warna hitam besar. Mau lihat 210 juta. Kasir so senyum karena dia tahu yang masuk stand up komedi termahal, pasti bayar. Kita yang ada Tuhan mau pindah agama ini. Oh Tuhan nih, kalau dia bilang beli coba satu nih Pak Mami. Oh ya udahlah, sudahlah, namanya juga orang tua tuh. Salah satu yang membuat Mongol bertahan jadi artis kan karena doa beliau. Ya tuh, beli no saya. Nana bayangkan dia ada Facebook, dia langsung bilang memang Nana sayang mama ke kebanggaan. Dan dia pun dia pergi di acara kerukunan keluarga kawan rumah. Saya di K3 ketua bidang daya kreatif. Gitu. Sudah ini mami so beli botega pergi di acara K3. 8 malam di dalam botega ada cucur. Bayangkan Pak. Aduh ada ikan wok. Tuhan, yang bikin Mongol stres cakalang kufunya robek depek resek. Oh Tuhan, jadi tas 200 juta bobo cucur. Mongol mau marah dosanya, nak mau marah sakit hati. Jadi sekarang Mongol beliin mami sebelum dia bersuara. Jadi kita so beli di Ambasador lantai 1 paling ujung belakang. Itu made in Hong Kong. Bagi Jokowi yang penting dia ingin tahu mana yang asli. Itu namanya adalah tulus seperti merpati tapi licik seperti ular. Aduh, Mongol 1 jam, padahal mohon maaf ya Bapak Ibu, saya boleh jujur, stand up itu paling tinggi hanya boleh 30 menit. Itu 70 juta. Sekarang sobat apa? Siapa yang mau bayar? Gitu. Berarti kalau mau lanjut keluar ulang, beli tiket ulang. Jadi kalau orang tanya, aduh enak Mongol, paling enak apa? Saya sebagai anak yatim piatu dari kecil, mama saya meninggal Mongol masih umur antara 6 sampai 7 tahun. Yang sekarang mami. Jadi orang Manado itu kan mama, mami itu adiknya, mungkin atau kakaknya mama gitu kan. Kita Manado kan selalu mami atau mama. Nah, mama Mongol udah meninggal dari kecil. Saya tinggal di Sangir Tamako. Tamako asli saya. Mujur jadi artis, pengen jadi tukang doti Mongol. Saya dulu ngefans sama beberapa artis termasuk Om Yana Yulio. Karena kan di kampung cuma nonton TVRI itu, jadi kasihan cuma nonton dorang. Nah di saat Mongol jadi artis, sukses menjadi seniman, ada satu masa Mongol ditelepon oleh Istana Negara untuk makan siang bersama Presiden. Mongol marah-marahin orangnya. Karena Mongol sebelumnya dapat telepon juga dari Lazada.com. Katanya dapat undian 150 juta. Ternyata kan penipuan. Lah ini bilang Istana Negara, kita kan makin panik. Hah? Makan siang? Aduh, enggak, pasti lu bohong. Nah disuruh hubungilah sesama stand up komedian. Dihubunginya benar, ternyata kita diundang makan siang bersama Pak Jokowi. Udah. Harga 60 juta Pak. Presiden ini sayang, manggung aja 500 juta apalagi ke istana. Pakai sepatu Louis Vuitton 60 juta, cincin berlian nggak pakai 00, 4 karat sebiji di jari kan. Manado sayang. Sedangkan ketemu Pak Gubernur aja harus nice to meet you, apalagi presiden. Pakai Rolex Daytona, nah limited edition, pokoknya
ikat pinggang Louis Vuitton, nyampe di istana disuruh buka sambungan. Sampai di istana negara, sampai ikat pinggang pun disuruh buka. Orang nanya kenapa nggak protes? Nggak boleh protes, itu udah rule-nya. Nah kita sebagai orang Indonesia, kita juga harus patuhi rule di mana kita tinggal. Kita lagi di LA, peraturan negaranya seperti apa, kita jangan melanggar, jangan membangkang. Jangan, oh tapi kan begini, ikuti bro. Itu namanya kompromi dengan hidup, tapi tidak dengan dosa. Iya tuh? Ya udah, buka. Pas nyampe di dalam, Pak Presiden masih terima tamu. Kita disuruh nunggu. Jadi kita duduk, Pak, udah lihat, aduh ada ayam bakar kecap. Mohon maaf ya, nggak mungkin ayam ini 3 hari di kulkas. Pasti pas kita datang baru potong. Nggak mungkin beras istana 9.000 per kilo. Pasti premium rice. Kita nyampe Pak, kita lihat sendok istana. Kayak pingin nyuri Pak. Tebel stainless steelnya. Di ujungnya ada gambar Garuda. Kan lumayan dibikin cincin. Cincin udah pulang Sangir, ding camat cium tangan. Di masalahnya timbul di mana Bapak Ibu? Pak Presidennya datang sebagai orang yang baik dan benar, kita berdiri. Selamat siang Pak. Pak Presiden tuh baik banget. Nanya MPK kabar Mas Mongol. Aduh, berhasil yang Tuhan Gubernur Sulawesi Utara aja nggak pernah nanyain kabarnya. Karena bahkan Sulawesi Utara nggak pernah undang Mongol. Sampai Pak Oli udah 2 periode nggak pernah undang Mongol. Kenapa? Mahal sekali dia. LE bisa undang Mongol. Ya kan? Hanya dikoordinir oleh mama-mama gaul. Kita tidak pernah telepon-teleponan pakai muka. Kita hanya by WA. Akhirnya nyampe di LA. Duh, memang luar biasa. Jadi presidennya langsung ngomong, ayo kita makan bersama. Saya sebagai orang Manado langsung lompat lebih dulu. Karena tadi kita udah baku atur, 2 paha, lu dada gitu. Jadi pas mari kita makan siang bersama, mau langsung toto pas pampresnya kita langsung DP jari dari jempol sampai kelingking besarnya sama. Ini kalau ketabok gigi main catur Pak, skakster. Kita mundur. Tapi jadi kita ngantri makanan di sini, di sebelah ini. Jadi Bapak di sini, kita di belakang liatin. Kenapa kita liatin? Mau ngambil berapa banyak nasi Pak Presiden? Tuhan, dia ambil setengah leper. Kita kan langsung kita infoin ke belakang kalau setengah sendok gitu, setengah centong. Belakang kode. Suruh ambil 3 atau 4. Anda tahu kenapa? Karena kita diundang makan siang, kita nggak sempat sarapan. Lainnya kalau setengah sendok, kita 2 menit lagi mah. Jadi di belakang kode. Mongol siap ngambil 3 atau 4. Permasalahannya di sebelah nasi pas pampres. Jadi kita mengambil nasi sambil lihat mukanya bapaknya. Aduh, ini pun dia bagi habis kita. Terpaksa ngambil setengah sendok. Ngikutin tuh soalnya sudah orang keempat, masa kelima 3 ya kan? Ikut setengah lebar, oke lah. Kita ngikut kemana Bapak ambil, ke situ kita ikut. Bapak ke Karedok. Habis dari Karedok ayam Pak. Beliau ke Bakuan Jagung. Ayamnya dilewati.
Mongol udah pilih, pasti nggak mungkin balik. Ya mungkin dari sini terus beliau ke ayam, pasti tabrakan kita, ya kan? Jadi udah kanedok, Mongol udah geleng ke belakang. Dia ngambil bakwan jagung, tahu-tahu bapak ke kerupuk. Bilang orang Jawa itu kalau makan closingan ambilan pasti kerupuk. Ya sudah, kita ikut ngambil kerupuk. Pas duduk semeja adep-adepan mau lihat, sama makanan kami. Nggak ada yang ngambil bakwan, nggak ada yang ngambil sambal, sama semua bapakmu belok kita belok. Yang paling ngenes di mana? Pas makan. Kita nunggu kan bapak mau nyendok. Jadi bapak tahu-tahu nyendok, dia suap. Kita sama-sama. Nah saya ini orang Sulawesi Utara, Manado, suku Sangir. Saya tidak diajarkan berapa kali ngunyah. For kami orang Sangir makin cepat makin baik, karena boleh mau tambah. Jadi pas nyendok kan, ngomong nggak 7 apa 8 kali kunyah, telan. Pas mau nyendok lagi temen nyenggol, bapak masih ngunyah. Ya Tuhan, itu nasi so semua. Oh Tuhan, yang nggak ada di gigi semua ke dalam Pak. Nah sekarang mau ngambil bagaimana, mau ngunyah apa yang mau digigit, udah kosong di mulut Pak. Oh Tuhan, jadi terpaksa bakunya biar so kosong. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini, besok kalau ada undangan 17 Agustus makan di kedutaan besar atau di konsul jenderal, ada presidennya. Dari Ontario, makanlah Anda dulu. Nanti di sana buat foto bersama, iya kan? Ya atau udah kasih kode udah habis, so susah mau bayar. Nanda aman. Besok Mongol akan ada di gereja mana, Mongol lupa. Hah? Jangan bahasa Inggris, jangan. Mama Lady Gaga pas Mongol ketemu aslinya, ini benar ya kayak Lady Gaga, cuman dia versi Sakeus. Tapi cantik banget. Tapi Mongol boleh jujur ya, pertama kali Mongol ketemu kemarin, beliau adalah orang yang paling pertama memaksa Mongol suruh makan. Karena dia tahu Mongol baru turun pesawat, masih jet lag. Tapi pas ke sana Mongol nyampe di restoran, Mongol lihat, ada tempat jual coach, langsung Mongol belanja. Sangir, Manado, Banyadoi pasti belanja. Pulang Manado beli yang palsu. Ya, karena di sini juga masih ada performer yang lain. Kalau besok yang beragama Kristen ingin nonton Mongol kesaksian hidup, bagaimana Tuhan bisa buat orang yang menurut manusia tidak pernah akan sukses, tetapi Tuhan buat jadi sukses. Besok datang aja di gereja, nanti diumumin ya Mam, di gereja mana, bukan gereja setan dong. Itu ada di San Francisco, di Church of Satan. Orang mau masuk serencana berdua ya ke sana ya. Pancuri DP persembahan. Terima kasih, saya Mongol, ketemu lagi dalam kesempatan. Satu jam. Arjo, gas. Personil baru nih, Mongol. Ayo kamu Mongol. Pesta. Udah selesai performnya Mongol guys. Gimana tadi? Kayaknya Kocak, super kocak. aku tadi sempat minum tadi waktu. Naik asap lambung. Memang kocak Mongol.
Rame banget guys. Pokoknya pecah. Nyanyinya juga bagus. Lebih pastinya. rame tahun ini. Pokoknya acaranya waktu di Konjen ada Putri Aryani, sekarang acaranya Tahun Indo Kultura ini 2023 keren. top lah. Pokoknya tiap tahun LA banyak acara, banyak artis datang ke sini. Terima kasih udah menonton ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Terima kasih. Nonton video-video kami yang lain ya. Sip.